wanita hebat, jumpa kembali di program pemuritan wanita Women's Talk bersama dengan saya Ellen. Saya percaya para wanita hebat semuanya kabarnya pasti luar biasa karena Yesus kita luar biasa. Dan hari ini kita akan kembali diberkati dengan sharing firman Tuhan dari seorang hamba Tuhan, Ibu Yosinta Aurora Surbakti. Shalom Sis Yosi. Shalom Sis Ellen. Apa kabar Sis Yosi? Puji Tuhan, semuanya dalam keadaan baik dan luar biasa. Wow, puji Tuhan. Baiklah para wanita hebat, sebelum kita memulai sharing firman Tuhan kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur hari ini kami akan kembali Tuhan belajar mengenal kebenaran Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang pimpin setiap kami, bukakan kami Tuhan, cara pandang kami, cara pikir kami, sehingga kami benar-benar terus hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan program ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baiklah para wanita hebat, kita akan tanya kepada Sis Yosi ya. Sis Yosi, hari ini kita akan belajar tentang tokoh wanita siapa yang ada dalam Alkitab. Kalau dulu Sis Ellen ketika Women's Talk bersama dengan saya, kita membahas tentang wanita yang biasa, kebiasaannya biasa, namun ternyata apa yang dia lakukan menjadi luar biasa dan menjadi berkat bagi banyak orang. Hari ini kita mau bahas wanita yang tidak biasa, berarti yang luar biasa. Betul. Namun luar biasa yang di sini luar biasa negatifnya. Oh gitu ya. Jadi penasaran pasti nih ya, para wanita hebat siapa Sis Yosi? Nah, meskipun luar biasa negatifnya, namun penting untuk kita cermati karena kehidupan wanita ini adalah kehidupan yang menjadi cikal bakal doktrin kekristenan. Wow. Jadi ini menarik sekali untuk kita bahas. Berarti tokoh wanita ini dari sesuatu yang negatif dalam hidupnya, tapi ternyata Tuhan jadikan dia berkat buat orang banyak ya. Betul. Oke, puji Tuhan. Silakan Sis Yosi. Nah, para wanita hebat, hari ini kita membahas satu tokoh di dalam Alkitab bernama Gomer. Siapa itu Gomer? Kisah tentang Gomer dapat kita lihat dalam kitab Hosea. Hosea adalah salah satu kitab dari nabi-nabi kecil. Dari pembagian di dalam Alkitab ada nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil. Nah, siapa itu Hosea? Hosea adalah seorang nabi kecil yang melayani di kerajaan Israel. Ingat sejarah gereja waktu itu bahwa Salomo menjadi raja yang sangat besar dengan teritori yang sangat besar. Namun ketika ia meninggal, ada perpecahan yang terjadi di anak-anak Salomo, di mana kerajaan Israel terbagi menjadi dua, yaitu kerajaan utara dengan ibu kotanya Samaria dan kerajaan selatan dengan ibu kotanya Yerusalem. Nah, masalah terjadi di sini karena kehidupan orang Israel menjadi kehidupan yang meninggalkan Tuhan. Mereka berbuat banyak dosa dan mereka melupakan Allah yang sudah memimpin mereka selama ini. Dan di bawah pemerintahan Raja Yerobeam ada sesuatu hal buruk terjadi di mana mereka melupakan dan meninggalkan kehadiran Allah. Di sini datanglah seorang nabi bernama Hosea, dan Nabi Hosea mendengarkan perintah dari Allah yang perintahnya sebenarnya tidak lazim. Di dalam Hosea 1 ayatnya yang kedua, saya bacakan untuk kita semuanya. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Dari sini kita melihat ada perintah yang tidak lazim dari Allah kepada nabi Tuhan yang luar biasa. Dikatakan bahwa pergilah kawinilah perempuan sundal. Ini mungkin kita bertanya-tanya, apakah Allah salah perintah? Apakah Allah tidak salah ketika menyuruh Hosea, nabi yang luar biasa menceritakan tentang kebenaran dan kasih setia Tuhan, dan dia disuruh untuk pergi dan mengawini seorang perempuan sundal? Tapi hari ini kita mau belajar bahwa apa yang dilakukan Allah, kalau kita lihat perikopnya di dalam Hosea itu, keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Ini merupakan sebuah gambaran kehidupan antara Allah hubungannya dengan Israel, bahwa Allah menunjukkan kasih setia, tapi Israel berbuat sundal, artinya dia lebih memilih untuk menyembah Allah lain dan berlaku seleweng. Di sini kita melihat bahwa Allah memiliki kasih yang tidak terbatas bagi manusia ketika manusia sedang berbuat dosa. Bukankah itu juga gambaran kehidupan kita bersama dengan Kristus? Kristus mati buat kita.
Kristus menunjukkan belas kasihannya buat kita ketika kita masih berdosa. Tapi apa yang kita lakukan? Seringkali kita tidak merespon apa yang menjadi kasih Kristus dalam hidup kita. Begitu pula yang dilakukan oleh Gomer. Gomer dikasihi oleh Hosea saat dia masih berbuat dosa. Dikatakan di sini saat dia masih menjadi perempuan sundal, bukan yang dahulunya perempuan sundal. Ini penggambaran dalam hidup kita bahwa Kristus mati buat kita ketika kita masih berdosa. Saya bacakan di dalam Roma 5 ayat 8. Yang berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih setianya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bukan ketika kita hebat, bukan ketika kita baik-baik saja, bukan ketika kita tidak ada dosa, tapi dia mati ketika kita masih berbuat dosa. Ini merupakan suatu anugerah dalam hidup kita. Kalau kita mengasihi orang lain karena orang lain mengasihi kita, itu biasa. Tapi Allah, Kristus mengasihi kita saat kita masih dalam posisi kita, yaitu berbuat dosa. Nah, kasih yang mana yang bisa dibandingkan dengan kasih yang diberikan Kristus untuk hidup kita? Oleh karena itu wanita hebat saat ini, apapun yang sedang kita lakukan dan kita merasa diri kita tidak berharga, kita merasa diri kita berdosa, saya mau kasih tahu berita baik. Itu adalah berita baik karena Anda adalah sasaran cinta kasih Tuhan. Kristus ingin membuka tangannya dan mencurahkan anugerahnya, keselamatannya untuk kita semuanya. Apa yang harus kita lakukan adalah tinggal terima saja pinangan dari Kristus, terima saja kasihnya Kristus, ulurkan tangan kita dan berkata, ya Yesus, saya percaya kepadamu. Amen. Oleh karena itu kita akan dibebaskan dari setiap dosa dan pelanggaran kita dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Itu yang pertama. Jadi kasih yang tidak terbatas yang diberikan Kristus itu apa? Kasih yang diberikan saat kita masih berbuat dosa. Saya mau langsung ke poin yang kedua karena masih berkaitan dengan ini semuanya. Singkat cerita, Gomer menikah dengan Hosea dan melahirkan 3 orang anak. Nama-nama dari 3 orang anaknya disarikan di dalam pembacaan kita selanjutnya. Namun yang saya mau kita lihat adalah di ayatnya yang Hosea pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-1. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Apa yang terjadi di sini? Setelah Gomer dan juga Hosea membangun rumah tangga, ada sesuatu yang terjadi. Kalau kita lihat dari sini, apa yang dilakukan Gomer adalah dia pergi lagi. Dia melakukan persundalan lagi. Dia menyeleweng lagi. Dia melakukan hal yang tidak baik lagi. Nah, kasih seperti apa yang ditawarkan Hosea kepada Gomer saat itu, yaitu yang kita baca tadi. Pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Di sini kita lihat kasih Hosea begitu luar biasa. Dia tetap mengasihi meskipun ada pelanggaran lagi. Bukankah itu kasih yang diberikan Kristus juga dalam hidup kita? Seringkali ketika kita bilang, Yesus aku percaya kepadamu, setelah itu kita berbuat sundal lagi. Kita berbuat apa yang jahat di mata Tuhan. Kita melakukan dosa di mata Tuhan. Tapi Kristus tetap mengasihi kita. Meskipun ada banyak keterbatasan yang kita lakukan. Nah, Sis Ellen pasti tahu bahwa akibat dari dosa kadangkala kita merasa diri kita tidak layak. Kita merasa diri kita, aduh sedih banget sih hidup saya mau melakukan hal yang benar, tapi apa yang lakukan saya selalu hal yang tidak benar. Dan kadang itu mengintimidasi kita. Kita merasa, aduh saya memang sudah tidak layak. Sudah dikasih karunia, tapi tetap saya tidak layak. Tapi saya mau bilang pada hari ini, sama seperti Gomer yang tetap dicari oleh Hosea, Allah pun tetap mencari kita, apapun yang kita lakukan. Tapi ini bukan merupakan sebuah legalitas bahwa kita harus dan boleh berdosa lagi gitu kan. Tapi ketika pun kita gagal sebagai wanita di dalam Kristus, toh Allah tetap mengulurkan tangannya untuk hidup kita. Dan dia rindu untuk memberkati kita. Luar biasa kasih Kristus dalam hidup kita. Betul Sis Yosi. Jadi memang benar-benar Tuhan kita itu adalah Tuhan yang tidak pernah menyerah atas kehidupan anak-anaknya. Ya. Nah Sis Yosi, saya mau tanya nih,
apa sih yang sering membuat para wanita hebat ini merasa tidak layak gitu ya, atau merasa dirinya ini kok bener-bener apa ya, mungkin nggak layak menerima kasih karunia Tuhan, atau bahkan gitu ya, apakah ini memang bisa juga dari sesuatu hal yang terjadi di masa lalunya, atau seperti apa, Sis Yosi? Ya memang intimidasi dari diri kita dan dari si jahat pasti berkolaborasi untuk membentuk kita jadi pribadi yang baperan atau ngerasa duh saya nggak layak. Padahal Paulus bilang di mana pelanggaran ada, di situ kasih karunia Allah berlimpah-limpah tercurah dalam hidup kita. Harusnya ketika kita sadar penebusan Kristus, kita sadar bahwa kita adalah manusia yang merdeka. Orang yang merdeka itu bebas dari perasaan bersalah, bebas dari perasaan yang tidak enak. Justru ketika kita sadar bahwa kasih karunia Tuhan itu besar, harusnya sukacita kita itu melimpah dan kita tidak terintimidasi. Namun seringkali kita tidak menyadari bahwa kasih karunia Tuhan dalam hidup kita itu berlimpah. Harusnya ketika kita menyadari kualitas pengorbanan yang diberikan Kristus, kualitas keselamatan yang diberikan Kristus, kualitas kasih karunia itu, harusnya kita tidak meragukan loh, dan harusnya kita berlimpah dengan sukacita. Haleluya. Nah, ini sangat menarik sekali ya, Sis Yosi, karena ada nih beberapa para wanita gitu ya memberikan pertanyaan seperti ini. Iya, saya tahu kok saya dikasihi Tuhan gitu ya. Saya tahu kok kasih karunia Tuhan itu berlimpah. Tetapi ketika saya lagi merasa down gitu, kok kayaknya apa ya? Saya tetap kembali merasa orang yang sangat kecil, bahkan tidak layak gitu. Nah, yang ditanyakan oleh beberapa para wanita itu gini, bagaimana tips gitu kita untuk menang nih atas pikiran-pikiran kita? Padahal kan sebenarnya tadi Sis Yosi katakan, kalau kita menyadari kasih karunia Tuhan itu terlalu bahkan begitu besar, seharusnya gitu selayaknya kita tuh nggak boleh lagi punya pemikiran kita nggak layak, kita kecil, kita nggak berarti gitu ya. Tetapi itu tadi saya tanyakan ya Sis Yosi, bagaimana nih tips untuk para wanita supaya walaupun dalam keadaan yang misalnya down gitu kan, kadang-kadang kita jatuh bangun kayak Gomer ya, pergi lagi gitu misalnya ya. Mungkin kalau kita ada hal-hal yang kita mungkin sedang dalam proses Tuhan untuk melepaskan hal itu, tapi bagaimana tips dalam saat yang kita down itu kita tetap bisa tuh in tune banget sama Tuhan gitu, untuk menang atas pikiran-pikiran itu. Ya pasti kita harus memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan. Itu paling penting. Ada kala di mana kita merasa sedih, merasa tidak layak, merasa diri kita tidak bisa berbuat apa-apa, dan kita terkukung sama perasaan kita yang tidak jelas. Namun milikilah hubungan yang indah dengan Tuhan. Seperti suami istri. Kalau suami istri punya hubungan yang indah, harmonis, pasti apapun yang terjadi rasanya enak ya kita melewatinya. Tapi kalau hubungannya nggak enak, mau suami kasih sesuatu yang terbaik pun jadi salah buat kita. Dan kita jadi bawaannya perasaannya, biasa ya wanita ya, perasaannya tetap ada yang salah. Nah itu dia, milikilah hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga kita semakin sadar bahwa kita dilimpahi dengan kasih karunia Tuhan. Sehingga kalaupun ada hal-hal buruk yang terjadi dalam hidup kita, kita nggak curigation sama Tuhan, kita nggak curiga, oh jangan-jangan Tuhan nggak sayang lagi nih sama aku. Jangan-jangan betul ini hukuman Tuhan. Jangan-jangan Tuhan emang izinkan karena saya berbuat salah dan Tuhan mau hal buruk terjadi dalam hidup saya. Kita jadi curiga. Makanya milikilah hubungan pribadi yang indah dengan Tuhan. Lewat apa? Membaca firman Tuhan, lewat doa, mengikuti ibadah-ibadah secara online saat ini. Tapi saya percaya itu akan menumbuhkan iman kita dan membuat keberhargaan diri kita sebagai seorang wanita menjadi naik, dan kita tahu kita disayangi oleh Tuhan. Dengan kata lain, mari kita baca surat cintanya Tuhan buat kita ya. Betul. Ya. Karena Alkitab dengan segala isi kebenarannya ada tuh surat cintanya Tuhan bagi setiap kita. Wow, luar biasa. Nah, Sis Yosi, kita pengen lagi dong nih yang poin ketiga. Tadi kan sudah poin 1 dan poin 2 ya. Kalau yang poin ketiga bagaimana Sis Yosi? Di ayat Hosea 3 ayat 1 ada satu hal yang saya ingin kita cermati. Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain dan menyukai kue kismis. Ada yang saya mau bagikan di sini tentang kue kismis. Apa sih ini? Penggambaran apa yang yang diinginkan oleh seorang penulis tentang kue kismis? Kue kismis adalah kue yang dibuat dari anggur kering yang dijemur, setelah itu ditumbuk-tumbuk menjadi satu. Dan itu merupakan panganan yang sangat enak bagi orang-orang Israel. Itu adalah bagian yang terbaik. Cuma bagian terbaik ini biasanya diberikan kepada patung dan berhala. Dari sini kita lihat bahwa manusia
ingin sekali berbuat yang terbaik dan memberikan bagian yang terbaik kepada pihak-pihak yang sebenarnya tidak layak untuk menerimanya dibandingkan memberikan kasih kita kepada Kristus. Dikatakan di sini berpaling, pertama berpaling, tapi setelah itu menyukai. Ada sebuah tingkatan di sini. Pada awalnya Gomer berpaling dan akhirnya dia lebih menyukai kue kismis. Kalau misalnya kita sedang jalan sama suami kita dan kadang-kala ada cewek ya, ada perempuan yang lewat dan suami kita sedikit berpaling gitu ya. Itu sesuatu hal yang normal, normal ya. Kalau suami saya nggak begitu, saya rasa dia bukan orang yang normal gitu kan ya. Tapi kalau lebih menyukai, itu sudah tidak normal. Itu sebuah penyimpangan dan inilah yang terjadi dalam hidup Gomer. Bahwa dia kembali ke kebiasaan lamanya, bahkan di suatu malam di dalam Alkitab dijelaskan bahwa dia pergi kembali ke tempat asalnya, yaitu sebuah pasar, dan di sana terjadi transaksi jual beli, yaitu transaksi yang biasanya dilakukan oleh seorang budak dengan orang yang mau membeli, atau seorang perempuan sundal dengan orang yang mau membeli. Nah, saya balik lagi ke poin Alkitab. Doktrin Alkitab bahwa ada 3 kata yang penting di dalam istilah Yunani Perjanjian Baru tentang apa yang terjadi dalam kehidupan Gomer, dan itu berkaitan dengan penebusan atau keselamatan. Yang pertama adalah agorazo, yang kedua adalah ex agorazo, dan ketiga adalah lutro. Itu menggambarkan bahwa ketika kita berpaling dari Kristus, kita berada di sebuah pasar, disebutkan pasar dosa, dan terjadi jual beli antara budak ataupun perempuan sundal dengan orang yang akan membeli. Dan di sini yang Hosea lakukan di dalam Hosea 3 ayat 2 berkata gini, lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Ini ada sesuatu yang aneh. Sis Ellen, saya mau tanya, dalam kasus ini Gomer itu miliknya siapa? Miliknya Hosea. Bagaimana mungkin dia mengeluarkan uang untuk sesuatu yang adalah miliknya? Ini suatu penggambaran apa yang Kristus lakukan dalam hidup kita. Kita berada dalam sebuah pasar dosa. Kita tidak bisa melepaskan diri kita sendiri. Harus ada pihak lain yang berbelas kasihan, beranugerah untuk membayar dan menebus kita. Dikatakan di dalam istilah bahasa Inggris to redeem. To redeem. Kalau bahasa Indonesia sekarang menebus, tapi sekarang istilahnya jadi terregresi karena sekarang ada redeem point ya, tebus murah gitu ya. Istilahnya berarti lagi ya artinya. Ya, tapi di dalam Alkitab Perjanjian Baru, kata redeem itu selalu berkaitan dengan pribadi yang lebih superior yang membebaskan pribadi yang inferior yang tidak punya daya. Bukankah itu kehidupan kita? Kita sebagai wanita, kita punya dosa, kesalahan. Kita tidak tahu apa yang harusnya kita lakukan. Kita butuh pribadi lain yang menebus kita dan ex agorazo, mengeluarkan kita dari pasar itu, pasar dosa itu, dan memberikan kita kehidupan yang baru. Sadarilah para wanita hebat bahwa apa yang Kristus lakukan dalam hidup kita sama seperti yang Hosea lakukan. Hosea membayar apa yang menjadi miliknya, lalu dia mengeluarkan apa yang menjadi miliknya dan memberikan kehidupan baru, identitas baru. Nah, kalau kita udah dikasih identitas baru, wajar nggak sih kalau kita masih merasa sedih dan rendah diri? Harusnya tidak. Kita diberi identitas baru, orang merdeka, dan kita wanita-wanita yang hebat di dalam Kristus. Jadi yang ketiga, kasih yang tidak terbatas adalah kasih yang berani menebus kita dari dosa dan setiap hukumannya. Wow, luar biasa ya para wanita hebat. Jadi memang situasi sudah sangat pasti tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih yang Yesus berikan bagi setiap kita.
kasih yang dikatakan tadi mencari kita bahkan pada saat kita berdosa gitu ya. Bahkan juga tadi kasih yang bersedia menebus kita dari dosa. Ini sangat luar biasa sekali Teacher Yosi. Saya percaya gini, Sis Yosi, bahwa pada saat kita bangun pagi, ketika kita tahu kita sangat dicintai dan harga kita begitu mahal, maka kita akan menghadapi hari-hari dengan penuh semangat, dengan antusiasnya, dengan penuh sukacita. Bahkan pada saat kita mengalami pergumulan pun itu nggak akan membuat kita harusnya jadi menarik kita jadi jatuh ya. Justru membuat kita semakin bersyukur dan percaya bahwa kita ini pribadi yang dikasih dan pribadi yang mengasihi kita itu yang sanggup mengangkat kita bahkan dari segala pergumulan kita ya Sis Yosi. Wow, sangat diberkati sekali para wanita hebat. Nah Sis Yosi boleh nggak tolong untuk memberikan kesimpulan bagi pelajaran kita hari ini tentang sosok Gomer? Oke, wanita hebat yang dikasihi Tuhan, apa keadaan kita saat ini? Kita hadir dari berbagai macam latar belakang, situasi, dan kondisi. Tapi hari ini kisah tentang Hosea dan Gomer menceritakan tentang kisah kasih tak terbatas. Seorang pribadi bernama Hosea yang mendapatkan perintah dari Allah untuk mengawini seorang perempuan yang banyak keterbatasan. Itu menggambarkan kehidupan Allah bagi orang Israel dan juga menggambarkan hidup Yesus dan kita, hubungan Yesus dengan kita, bahwa Yesus rindu sekali mencurahkan anugerah dan kasih-Nya untuk hidup kita. Yang harus kita lakukan hanyalah terima, hanya percaya dan menyadari bahwa kita sangat dikasihi Tuhan. Kita dikasihi Tuhan ketika kita masih berdosa. Kita dikasihi Tuhan ketika kita berdosa lagi. Dan kita dikasih Tuhan dengan cara Dia menebus kita dari pasar dosa. Dan kalau kita mengamini itu dalam hidup kita dan selalu membawa identitas bahwa kita adalah wanita hebat yang di-create oleh Allah, ditebus oleh Kristus dengan darah yang mahal, maka hidup kita akan dibawa menjadi hidup yang berkemenangan dan berkelimpahan. Tidak ada lagi intimidasi dari pihak manapun yang merendahkan kita. Saya mau Sis Ellen tolong bacakan di dalam Hosea 14 ayatnya ke-5. Hosea 14 ayat 5, 6, 7. 5, 6, dan 7 ya. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon jaitun dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur seperti anggur Libanon. Saya sungguh diberkati lewat ayat dalam penutup dalam Hosea ini. Bahwa Tuhan mengasihi kita apa adanya. Tapi Tuhan gak akan biarkan kita apa adanya. Dia akan Dia sudah mengasihi dan akan memberikan hal-hal yang terbaik dalam hidup kita. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang jadi berkat. Seperti bunga bakung yang mekar, seperti gandum yang berkembang, seperti tanaman yang rantingnya bertumbuh, dan juga seperti pohon zaitun yang berbau harum. Amini itu di dalam hidup kita, dan kita terima keselamatan yang berasal dari Kristus, dan bagikan keselamatan itu, berita keselamatan itu juga kepada banyak orang di luar sana yang saat ini sedang tertindas dari kutuk dosa. Haleluya. Haleluya. Terima dan bagikan kasih karunia Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Baik Sis Yosi, kita akan sudahi program ini. Saya minta Sis Yosi untuk berdoa dan memberkati para wanita hebat dimanapun mereka berada. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini. Begitu kasih Hosea kepada Gomer. Begitu kasih Allah kepada Israel. Begitu kasih Yesus kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap hal yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Kasih karunia Tuhan, pengorbanan yang sudah menebus kami, mengeluarkan kami dari pasar dosa dan memberikan kami identitas yang baru, yaitu sebagai warga kerajaan surga. Kami mengucap syukur dan dari ini kami tahu tidak ada hal yang bisa mengintimidasi
kami, baik itu kuasa iblis maupun perasaan-perasaan kami yang negatif. Karena kami tahu apa yang sudah Yesus berikan dalam hidup kami begitu luar biasa. Hari ini saya dan Sis Ellen berdoa untuk semua wanita hebat dimanapun mereka berada. Kalau saat ini mereka merasa sendiri, merasa berdosa, merasa tidak layak, saat ini jamahlah hati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertahtalah dan berdiam di dalam hati mereka. Saat mereka bilang, Yesus, aku percaya kepadamu. Engkau menjadi Tuhan yang bertahta sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Terima kasih Bapa di surga. Dan bagi para wanita hebat yang sudah menerima kasih karunia Allah, ajar kami mengetahui bahwa kami berharga di mata Tuhan. Dan kami akan menyebarkan kasih setia Tuhan, kasih karunia Tuhan kepada banyak wanita hebat di luar sana. Sehingga mereka sadar mereka dilimpahi kasih karunia Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saya percaya kita semua sangat diberkati para wanita hebat. Terima kasih Sis Yosi untuk sharing firman Tuhan yang sangat memberkati. Sama-sama Tuhan Sis memberkati Ellen. lebih luar biasa lagi. Haleluya. Haleluya. Baiklah para wanita hebat, terima kasih sudah bergabung bersama program Pemuritan Women's Talk. Dan bagi Anda yang rindu mendalami Alkitab lebih lagi, mari bergabung di Dalamin Alkitab with Abo by Zoom setiap hari Selasa. Juga ada Pemuritan Anak Meno and Friends, dan juga ada Leadership from Home dan Start Your Tent. Dan bagi Anda yang youth, mari terus saksikan You Extra Project. Dan ingat untuk like, subscribe, dan share MCC BSD YouTube. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Thank you.